Baik, di sini saya akan menguraikan dan menganalisis konsep teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow beserta contoh kasusnya. Jadi, Abraham Maslow adalah seorang psikolog humanistik yang dikenal dengan kontribusinya dalam mengembangkan teori tentang kebutuhan dan kepribadian manusia. Teori kepribadian humanistik Maslow yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan Maslow menggambarkan tingkat kebutuhan manusia yang mempengaruhi perkembangan dan pemenuhan diri seseorang. Jadi, di video selanjutnya ini akan saya uraikan analisis konsep teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow beserta contoh kasusnya. Selanjutnya, hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, tempat tidur, dan perlindungan dari bahaya fisik. Contoh kasusnya, seseorang yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan makanan dan tempat tinggal bagi dirinya dan keluarganya. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Jadi kebutuhan akan rasa aman, perlindungan, stabilitas, dan juga kepastian. Contoh kasusnya, seorang yang mencari pekerjaan yang stabil dan aman agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan dan merasa aman dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan sosial ini ada hubungannya dengan sosial, cinta kasih, dan juga kasih sayang. Contoh kasusnya, seorang yang mencari teman, pasangan hidup, atau menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Yang ketiga, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan akan pengakuan atau penghargaan dan kesuksesan pribadi. Contoh kasus, seorang yang bekerja keras dan berprestasi untuk mendapatkan penghargaan, promosi atau pekerjaan. Yang selanjutnya, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini mencapai potensi diri yang seutuhnya. Contohnya, seorang yang mengejar passion dan minat pribadinya, seperti seorang seniman yang bekerja demi ekspresi demi mendapatkan sebuah kreativitasnya. Nah, teori kepribadian humanistik Maslow ini menekankan bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang secara positif. Manusia cenderung bergerak melalui tingkat kebutuhan yang paling dasar hingga kebutuhan yang paling atau dasar sampai yang lebih tinggi. Setiap tingkatan kebutuhan dalam hierarki Maslow perlu dipenuhi sebelum individu dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya. Nah, kebutuhan aktualisasi diri yang dimaksud tadi merupakan tingkatan puncak dalam mencapai hierarki, di mana individu mencapai potensi pribadinya yang maksimal dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidupnya. Yang ketiga, konsep teori kepribadian manusia menurut Sigmund Freud. Freud melibatkan 3 komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Jadi id adalah komponen kepribadian yang paling primitif dan ada sejak lahir. Ini beroperasi menurut prinsip kesenangan dan juga bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, keinginan instan. Id tidak mengenal batasan atau realitas. Hal ini hanya didorong oleh naluriah dan juga hasrat yang tidak terkendali. Selanjutnya, ego. Ego ini berkembang dari id selama masa anak-anak dan bertujuan untuk memediasi antara keinginan-keinginan id yang tidak terkendali dari tuntutan realitas sosial. Ego ini beroperasi menurut prinsip realitas, mencoba menemukan cara yang realistis dan sosial diterima untuk memenuhi kebutuhan id. Ego mencoba juga menghindari konflik antara keinginan-keinginan id yang tak terkendali dan norma-norma sosial. Dan yang ketiga, ada superego. Superego berkembang selama masa kanak-kanak juga melalui
nilai-nilai norma dan ekspektasi sosial dari orang tua dan juga masyarakat. Nah, hal ini mencerminkan moral internal individu dan berfungsi sebagai pengendali perilaku. Superego berisi aturan dan standar moral yang diperlakukan dalam pikiran dan perilaku seseorang. Jadi, superego ini dapat menghasilkan perasaan bersalah dan kecemasan moral ketika seseorang melanggar nilai-nilai internalnya. Sebagian besar superego ini dilakukan secara tak sadar dan menunjukkan bahwa kepribadian manusia itu dipengaruhi oleh pertempuran internal antara id, ego, dan superego. Konflik ini tentu dapat muncul ketika id menginginkan pemenuhan instan, ego mencoba menemukan solusi, dan superego memberikan penilaian moral dan aturan. Nah, Freud juga berpendapat bahwa keseimbangan antara ketiga komponen ini penting untuk kesehatan mental yang baik. Ketidakseimbangan yang signifikan dapat mengarah pada gangguan kepribadian. Misalnya, seseorang yang didominasi oleh id mungkin akan mengalami kesulitan mengendalikan impuls atau menuruti keinginan-keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosialnya. Di sisi lain, seseorang yang memiliki superego yang kuat mungkin cenderung keras pada diri sendiri dan merasa bersalah dengan mudah. Namun penting untuk dicatat bahwa teori kepribadian Freud telah dikritik dan dikontroversial dalam beberapa aspek. Nah, selanjutnya kita akan bahas. Dan yang terakhir, perbedaan-perbedaan antara teori Sigmund Freud dan juga Abraham Maslow. Yang pertama, perbedaannya yaitu pendekatan kepribadian. Jadi Freud mengatakan atau mengadopsi pendekatan psikoanalisis yang menekankan peran atau dorongan-dorongan tak sadar, konflik internal, dan juga pengaruh pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian seseorang. Sedangkan Maslow mengusulkan pendekatan humanistik yang menekankan pada potensi dan pertumbuhan manusia. Dia menyoroti aspek-aspek positif dari manusia seperti kebutuhan-kebutuhan psikologis yang lebih tinggi dan pencarian aktualisasi diri. Yang kedua, perbedaan dari fokus utama. Fokus utama Freud yaitu dari mengungkapkan dan mengatasi konflik-konflik tak sadar dan mengurangi ketegangan psikologis melalui proses seperti interpretasi, mimpi, analisis transaksi, dan transferensi. Sedangkan Maslow fokus utamanya itu adalah pemenuhan kebutuhan manusia mencapai potensi tertinggi. Dia mengidentifikasi bahwa kebutuhan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan dan keamanan menjadi dasar untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi seperti kecintaan, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Yang ketiga, perbedaan dari konsep pemotivasian. Freud menekankan dorongan-dorongan tak sadar, terutama dorongan seksual dan agresif, sebagai motivasi utama perilaku manusia. Dia berpendapat bahwa dorongan-dorongan ini harus diperlakukan dan diarahkan dengan tepat agar kepribadian individu berkembang secara sehat. Nah, sedangkan Maslow berbeda. Dia mengajukan teori pemotivasian yang berpusat pada konsep aktualisasi diri sendiri, yaitu proses individu mencapai potensi penuh mereka dan mencapai kebahagiaan pribadi. Dia berpendapat bahwa kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi seperti kebutuhan akan pertumbuhan pribadi dan perkembangan diri tentu dapat memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan. Tentunya saran dan juga yang lain-lain yang membangun tentu sangat saya harapkan untuk video-video selanjutnya yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bye-bye.